Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim beserta jajarannya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang insyaallah juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu RT maupun Ibu RW masih Ibu RT. Yang juga insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu yang hadir di pagi yang barokah ini selamat bisa lihat cantik. Masya Allah, ya insya Allah juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita sandingkan kepada Allah. Yang mana alhamdulillah di pagi yang barokah ini mendung-mendung hangat ya Bu, Masya Allah ya. Kita dipertemukan ya insya Allah dalam majelis yang dimuliakan. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada contoh dan teladan kita dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan kita umatnya yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menurut Krisdayanti, Ramadan itu tinggal menghitung hari. Masya Allah ya Bu, kurang lebih 23 hari lagi ya, 2 mingguan atau 3 minggu ya, 3 minggu kan awal banget ya Bu. Masya Allah, perasaan baru kemarin Ramadan kok masuk lagi Ramadan, cepet banget ya Bu. Masya Allah, ketemu cuma berapa kali tahu-tahu pada lupa ya. Maka Ramadan ini tamu yang sangat istimewa, makanya harus kita sambut dengan istimewa pula. Ramadan ini tamu yang membawa keberkahan buat kita semua. Kalau tamu membawa oleh-oleh banyak kan kita senang banget ya Bu. Pasti tamu itu juga kita persiapkan, kedatangannya juga kita siapin karena oleh-olehnya banyak banget di sini. Ya. Dan Ramadan itu nanti dibagi menjadi 3 fase. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Jadi 3 fase. 10 hari pertama apa yang diturunkan oleh Allah di 10 hari pertama? Ya, di 10 hari pertama ini yang diturunkan adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah diturunkan kepada kita semuanya di 10 hari pertama. Maka dari itu ambil rahmat Allah dulu, maka kita nanti akan dapat kedua dan ketiga. Kalau di awal sudah santai, maka nanti di akhir kita juga akan santai. Tapi kalau udah gaspol dari awal, ya Bu, di belakangnya keren. Ya, kan tergantung awalnya memang semuanya itu. Ya, makanya ayo gaspol dari awal supaya kita nanti dapatnya yang ketiga itu minan mari kita dapatkan ya, malam Lailatul Qadarnya kita dapat di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini 10 hari pertama. 10 hari kedua, setelah rahmat Allah, kasih sayang Allah diberikan kepada kita, maka 10 hari kedua itu maghfirah, ampunan dari Allah. Bu, kalau Allah sudah memberikan ampunan, Masya Allah, ambil Bu. 10 hari kedua itu jangan nyantai, minta ampun sama Allah. Kita tuh dosanya banyak banget sekali setahun ya. Kalau mau dari Ramadan itu setahun Bu. Maka ayo kita ambil ampunan dari Allah. Sudah kasih sayang dapat, ampunan dapat, maka yang ketiga akan kita dapatkan itqum minan nar, terbebas dari api neraka.
keluar dari Ramadan kita akan mendapatkan kemenangan. Ya Bu, kemenangan Bu, kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Kalau memang Ramadan itu diterima oleh Allah, enak Bu. Nah sekarang kemarin dikasih materi tentang Ramadan teristimewa. Apa saja sih istimewanya Ramadan Bu? Masya Allah. Yang pertama istimewanya Ramadan itu adalah bulan penuh, bulan yang mulia. Nah, bulan yang mulia. Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran sehingga menjadi istimewa. Kalian ada bulan seperti Ramadan. Tok hanya bulan Ramadan yang istimewa. Kenapa? Nih diturunkannya di bulan Ramadan makanya dia istimewa. Ya Bu. Jadi memang momen bulan Ramadan itu dekat dengan Al-Quran. Ya, sampai Allah mengistimewakan bulan Ramadan saja karena diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini istimewa. Terkadang kita gini, masa ujian kalau semua cuma Quran? Ya Bu, kadang-kadang kan terpikir oleh kita, yang lain aja Nabi Musa tongkatnya bisa jadi apa namanya ular yang besar memakan ular kecil-kecil. Nabi Musa bisa membelah laut merah. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit yang saat itu tidak ada yang bisa menyembuhin. Nabi Isa ya, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Rasulullah cuma jangan salah. Ini mukjizat terbesar Rasulullah dan di dalam ini pun ada mukjizat. Dan ini jawaban semua pertanyaan kita itu ada di sini semua. Istimewa, Masya Allah Al-Quran. Ya, jadi Ramadan ini bulan yang mulia. Nggak ada buat betabok. Lagi nggak ada betabok ini. Saya mau nyanyi. Iya, jadi Ramadan itu bulan mulia. Ya, bulan yang istimewa karena Al-Quran turun di dalamnya. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya bulan Ramadan ini adalah tadi kan bulan diturunkannya Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk buat kita manusia. Sebagai Furqan itu pembeda. Ya. Jadi di sini ini kalau Dora, lu tahu Dora, punya peta. Ini petanya umat Islam. Al-Quran ini peta kita. Ya Bu, kata Quran lurus, kata Quran ke kiri, ke kanan. Nanti kita umat Islam harus lihat peta supaya nggak tersesat. Si Dora aja nggak tersesat karena ada peta. Peta itu buat petunjuk kan Bu. Nah, Quran itu juga petanya kita, petunjuknya umat Islam supaya kita tidak tersesat. Ya Allah Bu, Al-Quran itu luar biasa. Ya, makanya bulan Ramadan ini bulan momennya dekat dengan Al-Quran. Ya, jangan jauh-jauh, bukan cuma dipeluk-peluk aja, bukan cuma dideketin aja, dibaca. Punya target berapa kali khatam Quran? Bulan ini Ramadan punya target berapa kali baca Quran tuh? Tuh, gak berani nangkep. Ibu berapa targetnya? 5 khatam Quran. Masya Allah, tabarakallah, semoga sukses. Harus gitu punya target itu. Ramadan itu cuma sebulan dulu, ya. Waktu 30 hari. Dengan kita masih pada head. Ya, head itu anggaplah diambil seminggu. Belum habisnya, belum pulang kampungnya, ambil 10 hari. Berarti ini punya waktu cuma 20 hari untuk menghatamkan Al-Quran. Sekali hatam berarti bacanya sehari berapa? 1 juz setengah. 1 juz setengah. Itu kalau pengen hatam sekali. Ya, kalau pengen hatam 2 kali ditambah lagi
Ya, kalau pengen khatam 4 kali, tambah lagi 4,5 juz. Gitu Bu, kuatnya 4 juz sehari, 5 juz sehari. Bisa Bu, bisa. Orang 1 juz itu cuma setengah jam sampai 45 menit. Ya, kalau saya punya taktik itu begini Bu, punya ini. Jadi sekali duduk saya khatam sekali. Bangun, petik-petik. Misalnya yang buat nanti buka sama sahur, petik-petik. Udah petik-petik dulu, sekali duduk lagi, setengah jam itu 1 juz lagi. Jadi sehari itu bisa 5 kali balik, itu bisa 5 juz. Ya. Kalau kita bisa ngatur waktunya enak, nggak sampai kecapean. Memang sih kadang-kadang awal-awal dari rapi, loncat, ya Bu ya. Akhirnya loncat sendera, gitu kan. Lama-lama apa? Letih berat, gitu ya Bu. Ya, jadi aku ditarget karena memang ditarget harus ya memaksakan diri untuk dekat dengan Quran. Imam Syafi'i Bu khatam Quran 60 kali khatam. Masya Allah, gak kerja enggak. Memang zikir terus, memang dimasuk terus baca Quran. Jadi sehari khatam, semalam khatam. Kapan tidurnya? Kita tidur melulu. 60 kali khatam. Nolnya breathing aja kita berat, 6 kali khatam ya Bu. Ini 60 kali khatam. Memang momennya Bu. Jadi Ramadan ini momen untuk dekat dengan Quran. Ya, pesannya kan memang dipaksakan. Iya, lihat Imam Syafi'i 60 kali khatam, keren banget, Masya Allah. Padahal kita sekali khatam aja udah bangga banget, gimana gitu. Masya Allah. Gak ada nonton TV, boro-boro nonton TV, zaman dulu gak ada yang Masya Allah. Itu Imam Syafi'i sampai 60. Jadi kalau lihat ibadah itu lihat yang di atas. Mau kita nanti kamu khatam, kita sekali khatam aja berat. Ya, jadi Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, makanya spesial, makanya istimewa, makanya dikatakan bulan yang mulia. Ya, itu yang kedua teristimewanya. Yang ketiga apa? Bulan yang dimana dibuka pintu surga lebar-lebar. Ya Bu, bulan Ramadan ini pintu surga dibuka lebar-lebar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Allah nggak kasih, ya Bu, untuk kita nengok-nengok neraka itu enggak. Dan setan dibelenggu. Yang tidak dibelenggu itu setan manusia kayaknya ya Bu. Ya, dikatakan dalam sebuah hadis ya Bu, apabila datang bulan Ramadan maka dibukalah pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu oleh Allah. Masya Allah. Ya. Jadi yang setan yang aslinya itu terbelenggu, ada setan yang apa Bu? Tiruan itu apa namanya? Setan tiruan yang KW ya. Kita ini KW. Masa ada spanduk hormatilah orang yang tidak berpuasa. Loh, kok balik? Kalau dulu kan hormatilah orang yang berpuasa gitu ya. Sekarang balik, banyak yang begitu. Hormatilah orang yang tidak berpuasa. Allah. Beneran dunia ini sudah kembali semuanya. Ya Bu, Masya Allah. Jadi mereka nggak pada malu, nggak puasa itu nggak pada malu. Ya, kita disuruh menghormati mereka. Innalillahi ya Allah. Gitu. Ya, jadi dibuka pintu surga. Artinya apa? Kebaikan di bulan Ramadan itu ya Bu, banyak sekali nilai-nilai yang kita terimanya. Ini yang selanjutnya dilipat gandakan amal ibadah kita, jadi biar nyatu. Tadi kan pintu surga dibuka rapat-rapat. Kenapa? Karena di yang keempatnya apa kelima? Tadi 4 ya. Yang keempat ini apa?
dilipat gandakan nilai ibadah kita. Makanya surganya bukanya lebar. Ya, ketika kita sholat di bulan Ramadan, sholat wajib itu apalagi bisa berjamaah itu dilipat gandakan. Dan ketika kita sholat sunnah, Bu, pahala sholat sunnah itu sama dengan pahala sholat wajib. Makanya bagiannya jangan dilupa, terawihnya, ya Bu. Kan kita mau terawih pasti datang walaupun ngantuk-ngantuk. Di sini berapa terawih? 23, keren, mantul. Iya, 23 ya Bu ya. Kali ini Ibu dapat 8 pulang pinter di rumah. Banyak tuh yang begitu. Gak masalah juga. Ya, saling hargai saja. Yang 8 pulang biarkan, yang 23 ya nggak apa-apa. Di zaman Umar bin Khattab itu kan di zaman Umar bin Khattab yang ada perbedaan. Ada yang 43 itu mau. Jadi ada yang iya, ada yang 20, ada yang 11 ya Bu ya, 11 ya. Terus ada yang 23 ya. Ya kan? Ada yang 43. Sampai subuh itu ya, jadi nggak usah berantem gara-gara ini. Nikmatin saja yang 23 yang dinikmati, yang kayaknya gak ada yang 43 kecuali zaman dulu. Ya Bu, gak ada, berat gitu ya Bu. Tapi di zaman Umar bin Khattab dulu ada yang 43 rakaat Bu. Masya Allah ini. Ya. Jadi dibuka lebar-lebar surga karena amal ibadahnya berlipat-lipat ganda. Ya. Baca Quran ya. Ketika di luar bulan Ramadan satu huruf berapa pahala? Satu huruf berapa pahalanya? 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu. Alif satu, lam satu, mim satu. Ya. Baru bilang alif lam mim itu sudah 30. Yasin sudah 20. Nun 3 1. Ya Bu 10. Jadi di luar bulan Ramadan satu huruf itu nilainya 10 kebaikan. Bagaimana kalau dikerjakan di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan lagi? Ya Allah, bisa dapat 10 kali lipatnya lagi. Makanya tinggal hitung aja itu pahala. Ya, kata malaikat sono hitung sendiri. Sekarang kan udah pintar hitung sendiri. Tilawah, cekrek, upload, sedekah, cekrek, upload, ayo dicatat-catat sendiri kata malaikat. Malaikatnya jadi gak mau nyatet lagi, sudah dicatat sama ibu-ibu. Iya, rajin banget. Di-upload TikTok, IG, YouTube. Jumat berkah, cekrek, upload. Ini nanti yang gak bisa jaga Bu. Ikhlasnya yang gak bisa jaga. Kalau dicatat sendiri biar malaikat saja yang nyatat ya. Gitu. Jadi ketika kita membaca Quran di dalam bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya itu kenapa dikatakan pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ibadah itu berlipat ganda pahalanya. Ya Bu, nerakanya dikunci sama Allah, udah jangan masuk neraka dulu. Masya Allah, baik banget itu Allah Bu. Sampai kita dibebaskan sama Allah dari apa setan dibelenggu coba. Tapi kok masih tergoda ada aja yang marah sama anak. Bu, jangan marah-marah Ramadan. Batalin puasanya. Bu, kalau marah batal puasanya enggak. Yang sama batal puasa sama marah. Saya. Jadi Ramadan ini bulan yang penuh kesabaran Bu. Udah lapar-lapar marah-marah sayang. Ya Bu, paling itu gini. Sampai enak, mantap
sudah anaknya main HP. Ayo siapa yang makan begitu? Anaknya puasa mama lapar, main HP. Anak kan kalau main HP seharian nggak lapar, Bu. Ya, awalnya ibunya nggak ini terus mama lapar, mama nggak. Awet sama ini, masya Allah. Ya, jadi itu surga dibuka dapat kata kelipatan yang berlipat-lipat ketika kita beramal. Dan bulan Ramadan itu selanjutnya, Bu, kita disuruh berbagi sedekah. Rasulullah itu orang yang rajin bersedekah, tapi ketika di bulan Ramadan lebih rajin lagi sedekah. Kenapa? Bu, pahalanya dilipat gandakan. Di luar bulan Ramadan itu dalam surat Al-Baqarah 261, yang dibuka, yang bawa Quran. Al-Baqarah 261. Tak, Bu. Sudah? Al-Baqarah 261, seperti menanam sebutir biji, menanam sebutir biji. Ya, dia akan tumbuh menjadi 7 cabang, benar? Dia akan tumbuh menjadi 7 cabang dan di tiap cabangnya ada 100. Berarti berapa, Bu? 700 kali lipat di luar bulan Ramadan. Ketika ibu sedekah di dalam bulan Ramadan masih dilipat gandakan lagi dari 700 tadi, keren, masya Allah. Bahkan, Bu, kita hanya kasih 1 butir kurma untuk berbuka puasa orang yang sedang berpuasa, pahala dia itu kita juga dapat. Jangan mentang-mentang hadisnya 1 kurma, ya benar-benar dikasih 1 kurma itu. Nih, hadis Rasulullah 1 kurma, Allah. Artinya itu 1 kurma aja pahalanya gede, gimana tapi nasi gitu. Ya Bu, masya Allah. Jadi berlipat ganda, Bu. Ya, tapi bukan berarti terus sekarang stop, nggak usah sedekah. Nanti aja mau makan. Ya, masih mau berlanjut, cuma berkah masih kan. Ya, di sini cuma berkah masih. Ya. Ada cuma berkah kan? Masih. Ya, Bu. Jadi itu, ya. Jadi dilipat gandakan. Makanya kenapa Utsman bin Affan itu sedekahnya masya Allah. Pernah Utsman itu Rasul butuh biaya buat pernah. Ya, Utsman baru pulang-pulangan. Tahu pulangan orang Jawa kan tahu. Ya Bu ya, pulangan. Orang bahasa Indonesia juga pulangan. Ya, pulangan. Pulangan ya Jawa. Ya. Pulang-pulangan itu dia membawa 1.950 unta. Itu udah kendaraannya unta, tapi penuh dengan muatan dagangan. Untanya itu penuh dengan muatan dagangan. 950 unta itu panjangnya semana coba? Ya, dari jalan raya sampai ujung Sono itu hampir ke Curug Sono kali ya, 950 unta. Ditambah 50 ekor kuda penuh muatan dagangan. Yang saya garis bawah itu dagangan itu dikasih semuanya ke Rasulullah. 1.000 unta dan kuda itu dikasih semuanya ke Rasulullah. Padahal di tengah jalan ada yang nawar 5 kali lipatnya. Kata Utsman apa? Mbak, ada yang berani 700 kali lipat. Siapa? Allah dan Rasulullah. Dikasih semuanya, Bu, ya Allah. 1.000 itu kalau ditekin barang-barangnya ya, bukan unta, bukan kudanya, barangnya dimasukin ke truk berapa coba? Kalau saya memperkirakan sekitar 300 truk ya, kan 1.000. 300 truk itu duitnya berapa? Ibu pulang soal Tanah Abang 1 truk. Coba di tengah jalan ada yang nawar 5 kali lipat, dikasih unta. Ya, alhamdulillah 5 kali lipat, udah kita gak ngapa-ngapain coba.
Kalau hitungan saya itu 300 truk jejer semua 300 Allah gitu. Coba dikasih semuanya. Kenapa Ustaz seperti itu? 700 kali lipat Bu. Itu jawabannya. Jadi digandakan oleh Allah. Allah itu kalau memberi balasan itu dilebihkan. Makanya kalau kita dekat dengan dekat dengan Allah sebahasa jengkal, Allah akan mendekat kepada kita sehasta. Kita dekatnya dengan berjalan, Allah dekat kepada kita dengan berlari. Artinya apa? Lebih dari pengorbanan yang sudah kita kasih. Paham ya? Itu. Ini juga Umar bin Khattab pernah menghukum dirinya ke kebun dulu. Banyak pegawainya Umar itu lagi di kebun Adan, Tabak masih Adan. Itu kan kita banget. Ntar lah ya Allah masih Adan, aku lagi balas ada. Yuk, sebentar lagi TikToknya belum kelar. Gitu. Koma, kata Umar, sebentar masih koma. Ya. Allahu Akbar, dia sudah jalan, Umar masih sebentar, kabur lari dia. Dapat sholat, jamaah, tapi jamaahnya sudah tengah-tengah. Apa namanya jamaahnya? Yang tengah-tengah apa namanya Bu? Bu, apa namanya jamaah? Mas, Bu? Gak tahu udah keberapanya. Akhirnya apa? Datang ke kebun. Gara-gara kebun ini yang tadi sholat jamaahnya telat, walaupun dapat jamaah, Mas Bu. Gara-gara kebun ini aku telat berjamaah. Aku sedekah ini kebun. Ibu punya kebun segede apa di rumah? Saya punya di depan rumah. Ya Bu, saya kasih hormat ya, punya citra. Pinggir jalan. Umar itu ketika meninggal, kebun beliau itu 75.000 kebun. Ya Allah, keluar kebun satu cemen pun 75.000 coba. Ya, Masya Allah. Ini kalau kita bisa sedekah kayak mereka ini keren Bu. Ya. 100.000 kayak 10.000, aduh enak banget kalau kita orang kaya ya bisa sedekah begitu ya. Kita kan ngeluarin sedekah 100.000 masih berat, tapi kalau kita uangnya banyak 100.000 kayak Allah cemen banget. Apalagi duitnya sudah tidak ada serinya. Oh Masya Allah. Boleh umat Islam kaya boleh, tapi sedekahnya yang banyak ini. Ya. Jadi berturut-turut tadi Ramadan itu dibuka pintu surga lebar-lebar, ditutup pintu neraka dan dibelenggu setan. Yang selanjutnya tadi dilipat gandakan pahalanya bulan Ramadan. Dan selanjutnya Ramadan itu apa Ibu? Ramadan itu bulan berbahagia. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu lebih apa namanya, lebih suka berbagi di bulan Ramadan. Walaupun Rasul di luar bulan Ramadan itu keren Bu, sedekahnya. Ya. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya Ramadan itu bulan terkabulnya Bu. Ibu sekarang lagi pengennya apa banyakin di bulan Ramadan Bu. Saya itu ingat banget waktu dulu baru punya anak 2 perempuan. Ya Allah, pengen punya anak laki. Ya Allah, Ramadan itu sepanjang Ramadan saya doa pengen punya anak laki. Ya Allah, pengen punya anak laki. Ya Allah, beneran itu dijaga sama Allah. Ya setelah Ramadan sabar saya hamil keluarnya anak laki Bu. Aduh bahagia banget itu Bu, Masya Allah. Ya, jadi Ramadan itu bulan dikabulkan Bu. Karena pada dalam sebuah hadis ya Bu ya, 3 orang yang doanya tidak tertolak, 1 orang yang berpuasa sampai dia buka puasa. Doain Bu anak-anak kita, gitu ya. Tidak perlu sebut satu-satu. Saya itu kadang-kadang kalau bingung, pengen doanya banyak ya, yang soleh, anak
anaknya pinter, anaknya ini bisa bacain Fatihah. Saya sebut satu anak Fatihah, satu anak Fatihah, satu anak Fatihah. Saya bingung, banyak banget yang saya pengenin soalnya. Biar Allah yang ngasih yang terbaik, ya Bu. Gitu. Jadi cuma 3 Fatihahnya. Nah kalau berdua sama suami, saya berdua sebutnya nama suami sama nama saya, biar tidak terpisahkan sampai maut ya Bu ya. Amin ya Allah. Kan pengennya begitu ya Bu ya. Sudah satu aja sampai maut memisahkan. Di surga ketemu lagi gitu Bu. Apa di surga ganti lagi? Kayaknya tidak aja deh, kayaknya gelombang nanti di surga lebih ganteng gitu Bu. Gak usah ganti pasangan ya Bu, lebih perkasa, lebih ganteng, lebih glowing, keren pokoknya Bu. Ya di surga itu kekuatannya aja 100 kali lipat. Ketemuan itu suami istri itu 100 kali lipat Bu. Waduh, kata ibu-ibu ya, gak pakai mandi. Karena itu kesenangan di dunia, kalau di akhirat juga dikasih sama Allah tidak apa-apa. Ya Bu ya, iya. Makanya laki-laki itu kalau dia jihad fisabilillah syahid balasannya apa? 73 bidadari. Kenapa? Memang itu kesenangannya. Laki-laki itu senang dikasih bidadari, ya enggak? Manusiawi, nanti di sana kita senang-senang itu sudah apa? Sengsaranya itu di dunia Bu, ya dunia ini penjara buat seorang muslim. Tapi nanti di akhirat, wih keren kita, sudah nggak sholat, sudah nggak capek-capek lagi, gitu Bu. Sudah tinggal bersenang-senang di sana, ya. Jadi itu. Jadi surga bulan Ramadan ini bulan terkabulnya doa. Ya, selama kita berpuasa sampai kita buka puasa, maka dijabah doa kita. Yang pengen hamil lagi doa. Kalau saya pengen anak saya dapat jodoh, amin. Anaknya senyum gitu. Ini yang kedua, yang pertama kan masih ada. Ya Bu ya, itu ya namanya orang tua yang seneng ya kalau punya waktu gitu ya Bu. Gitu ya. Jadi doanya dari sekarang apa tuh yang kemarin ini? Nanti Ramadan insya Allah dijabah doa. Dan saat kita mau buka puasa itu juga ijabah doa. Apalagi hari Jumat. Saat menjelang puasa, apalagi pas hari Jumat gitu ya. Jumat itu kan kalau apa namanya di asar, akhir asar itu ijabah doa asar malam Jumat itu ya. Jadi Ramadan akhir Jumat ya, itu ijabah doa banget Masya Allah ya. Jadi orang-orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah doanya, pemimpin yang adil dan orang yang sedang dizolimi. Boleh kita doa orang sedang dizolimi, ijabah doa, tapi nggak usah jelek-jelekin mah. Nanti kembalinya kita lagi Bu, doa itu kalau kita doa baik kembalinya ke kita, doa buruk juga kembalinya ke kita. Itu lanjut ya Bu. Saya sampai jam berapa? Iya kan? Ini ada pemainnya. Sampai jam berapa? Setengah 11. Ah, kan? 11 kurang Jam berapa? Ya, nggak apa. Jadi itu ya Bu. Jadi Ramadan itu kan berat. Ya, cuman kalau puasa bareng-bareng kenapa nggak berat? Ibu enak banget Ramadan itu. Coba ibu puasa sunnah. Kita semua puasa, yes, di mana-mana tergeletak di mana-mana. Kalau Ramadan nggak ada yang jualan, kalau sore lalu. Ya, ini yang membuat kita itu Ramadan itu enak banget. Ramadan itu berpuasa dan beribadah. Hawanya itu hawa takwa, kenapa? Satu dunia loh. Satu dunia itu puasa, satu dunia itu ketakwaannya lebih baik, keimanannya
Di Ramadan ini yang selanjutnya adalah bulan penuh kesabaran. Ya, jangan marah-marah. Walaupun tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Ini capek-capek, terus lapar, terus pahalanya berkurang, gak dapat apa-apa. Ya. Apalagi ngomongin orang. Keren itu ngomongin orang itu ngilangin pahalanya, keren banget. Di zaman Rasulullah SAW ada 3 orang wanita yang berpuasa. Koleran aja tuh. Kayaknya puasa pertama tuh kayak begitu. Gak kuat banget. Tiduran aja. Sahabat yang lain lihat, kata Rasulullah, puasa ini menyehatkan badan. Tapi ini kenapa dua orang wanita ini, saya gak ibu yang kesini aja. Kenapa 2 orang wanita ini berpuasa tiduran tak bisa bangun, lemes kan? Maka datanglah mereka ke Rasulullah. Ya Rasul, engkau mengatakan puasa ini menyehatkan badan. Tapi kenapa ini 2 orang wanita ini boleh kan gak bisa bangun, leklap, lemes? Gambaran kita banget ya. Mama ini puasa aja ya. Ya, apalagi lagi bayar puasa Ramadan. Ya Allah, gak bisa bangun, lemes, minta ampun. Kata Rasulullah apa? Suruh muntahkan apa yang mereka makan. Ya Rasul, mereka berpuasa, suruh muntahkan apa yang mereka makan. Dibangunin tuh kasih panci gede-gede, 2 panci gede-gede depannya. 1 muntah darah dan bangkai, 1 panci penuh darah dan bangkai. Yang 1 muntah darah dan bangkai, 1/2 panci. Gak bisa di itu lagi. Dia mau disembur apa di ya, kata Rasulullah, ini adalah gambaran 2 orang wanita yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Yang bagian muntah 1 panci, bagian ngomongin orang. Yang 1/2 panci itu bagian dengerin. Jadi ibu gak ada alasan, aku gak ikut ibu, aku cuma dengerin doang. Kecipratan 1/2 panci. Astagfirullahaladzim, dahsyat loh Bu. Kenapa bisa seperti ini? Ibu buka surat Al-Hujurat di ayat yang 12. Tengok Bu, dibuka di surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, Allah berfirman di situ bagaimana kenapa harus darah dan bangkai yang keluar. Ayo Bu, emang dibuka, dibaca. Ayo cepetan lah, surat Al-Hujurat 49 ayatnya 12. Surat Al-Hujurat apa? Kalau 49 anak buka. Emang Bu. Ya, artinya Bu. Sudah, kenapa darah dan bangkai? Itu tadi. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu dosa. Baru prasangka loh Bu. Ih, kenapa sih dia manggil aja dari tadi sama aku? Itu prasangka, cek aja. Ya, melemas sama aku. Padahal gak ngapa-ngapain temennya. Itu prasangka. Sebagian prasangka aja dosa. Gitu ya. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan. Biasanya penyakitnya habis dari prasangka mencari kesalahan. Kenapa ya tadi dia begitu ya? Perasaan bla 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 bla, iya kan? Cari-cari kesalahan. Yang selanjutnya apa? Dan janganlah ada di antara kamu yang membujuk sebagian yang lain.
lama-lama apa? Buku taubat. Entah itu benar-benar kunci. Ngomongin orang, dan ngomongin orang itu dikatakan di sini, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jadi nyobain daging. Awas kalau lagi pada padangan, lama juga keluar. Udah padangan nyobain daging mayat teman-temannya. Kenapa? Ngomongin teman-teman. Makanya tadi yang keluar apa? Darah dan bangkai. Satu panci penuh dan darah dan bangkai setengah panci. Kenapa? Nyoelin saudaranya daging bangkai saudaranya. Ini mau temannya Sumanto zaman dulu itu. Sumanto itu katanya kayak embek dari manusia dimakan. Astagfirullahaladzim. Jadi bulan Ramadan walaupun ada ngaji, ada tadarusan, ini bisa dijaga. Banyakin pikir aja, jangan ngomongin orang. Kalau ketemu itu nanti kita kepengen ngomongin orang akhirnya ya. Jadi ingat tadi sepanci dan setengah panci. Walaupun cuma dengerin doang nggak apa-apain, dapat setengah panci. Astagfirullah. Serem ya Bu ya. Apalagi perasaan Rasulullah SAW jalan dengan Aisyah. Kata Rasulullah, jangan ngomong apa-apa, diam ya. Sepanjang jalan diam, lihat solong batin. Wah, lihat solong batin. Itu kan kita kadang-kadang, lakinya ganteng banget, ceweknya jelek begitu, itu lagi ada begitu kadang-kadang ya. Jalan lagi ketemu orang, astagfirullahaladzim, udah hitam, pendek, bajunya Allahu Akbar, walaupun belakangnya Allahu Akbar, itu diem loh, padahal hati kita gak ngomong loh. Sama Aisyah disuruh diem sama Rasulullah, sampai di rumah mutahkan, keluar darah, dimutahkan sama Aisyah, dikeluarin. Ternyata dari mulutnya itu keluar darah. Kenapa? Karena batin tadi itu. Ya Allah. Dulu kan kita sekarang naik angkot paling belakang, enggak ke belakang gitu kan Ibu. Itu banyak banget yang kita lihat, yang kita batin. Astagfirullahaladzim. Ya Bu. Jadi dengan batin aja, kita diem aja, keluarnya darah, gimana ngomong gitu. Bangkai tadi. Allah, ini gambaran-gambaran hati ya Bu. Jadi tadi prasangka, kalau sudah prasangka akan mencari-cari kesalahan, setelah itu baru gunjing. Itu penyakitnya bakalan terus jalan itu penyakitnya ya. Makanya mungkin kita hilangkan zon-zon tadi. Ada yang husnuzon, jangan suudzon. Susah Bu, suruh husnuzon itu susah ya. Orang yang sakit gigi kali, kita nggak pernah ngomong begitu ya. Oh dia sakit gigi, husnuzon. Oh dia sakit gigi kali, dia mandi. Enggak kan, kadang-kadang kalau dia begitu sama itu setan itu pintar banget. Yang setan itu dari kanan kiri, nggak pernah dari atas bawah, nggak pernah depan belakang dikenain semua ya. Itu yang terakhir sekarang keistimewaan Ramadan apa ya Bu ya? Yang terakhir itu malam Lailatul Qadar, diturunkannya malam Lailatul Qadar, surat Al-Qadar. Silakan dibuka surat Al-Qadarnya. Terkadang kita ngerti artinya enggak. Ayo kemot dibuka, kita kaji surat Al-Qadar itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Qadar ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya, jadi malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu, malam Lailatul Qadar itu? Ya. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr.
malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan bulan di atas bulan-bulan 1000 ya, tapi kalender. Bulan itu kalender, bukan bulan teplok-teplok 1000 enggak. Ya. Terus tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril. Jibril turun beserta para malaikat untuk mengatur malam itu. Ya, jadi Jibril itu nggak turun cuma menurunkan wahyu, kan? Lailatul Qadar itu Jibril turun. Ya, jadi saya ulangi lagi. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhan untuk mengatur seluruh urusan. Ya, salam menghiyata mau lahir fajar. Ya, sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Jadi malam Lailatul Qadar itu 1000 bulan itu. Ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka ketika kita sholat tahajud di malam Lailatul Qadar itu dikalikannya 1000 bulan. 1000 bulan itu 1000 dibagi 12, kan setahunnya 12 bulan. Itu sekitar 80 sekian, 83 tahunan. Coba umur kita aja belum tentu gitu kan. Apalagi sisa umur kita. Saya kalau urusannya sisanya umur kalau sama Rasulullah paling saya tinggal 10 tahun. Kalau sama ya dengan Rasul ya. Semoga sih agak lebih-lebih gitu ya. Ya kalau lagi imannya nggak apa lagi dia umur panjang dalam ketaatan dan iman nggak apa. Ya. Jadi 1000 bulan itu sekitar 80 sekian tahun. Lagi baca Quran di malam Lailatul Qadar, maka seperti membaca Quran 83 tahun. Masya Allah. Ada orang tua kita di rumah ngambilin nasi, kita lagi berbuat baik pada orang tua kita, berarti berbakti kepada orang tua 83 tahun. Masak, kita mah jangan masak berat-berat ya Bu. Jangan aja nyiapin sahur 83 tahun. Masya Allah. Menangnya ibu-ibu daripada bapak-bapak. Iya, setiap hari ketika kita Ramadan kita masakin. Kalau saya kan serumah sekarang tinggal 4 orang, berarti saya puasanya itu sama dengan puasa 4 orang pahalanya. Karena kita yang masakin. Sahur buka kita yang masakin, maka dapat 4 orang. Bagaimana kalau 10 orang keren setiap hari dapat pahala 10? Ibu kirimin ke masjid. Ya sodako gitu. Ya, walaupun teh anget misalnya, teh anget semuanya nggak ada yang dibikin kue. Karena paling gampang teh panasin kue teh anget gampang gitu. Maka kita mendapatkan orang yang minum di situ berapa orang itu pahalanya buat kita semua, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ini keren banget ya. Jadi Ramadan itu aji mumpung pahala dilipat gandakan, ya Bu, mumpung surganya dibuka, nerakanya ditutup, pokoknya aji mumpung semua. Makanya pada dikejar-kejar ya Bu. Para sahabat Rasul, para ulama, kita bikin semua itu kejar Ramadan. Baik, ini adalah mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya, silakan. Emor.